Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya ambil di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-50. Sekali lagi Yohanes 4 ayatnya yang ke-50, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dari ayat 46 sampai ayat yang ke-54 dari pasal ini kita dapat menemukan ada satu peristiwa yang berisikan tentang tanda kedua atau mujizat kedua yang Tuhan Yesus lakukan setelah peristiwa pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, tanda kedua ini kita melihat di sana bahwa adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak dari seorang pegawai istana. Nah, peristiwa mujizat ini sangat unik Bapak Ibu, karena pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai ini tanpa berjumpa secara fisik dengan orang yang hendak disembuhkan, dengan anak yang sakit ini. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak melihat wajahnya, tidak menjumpai tubuhnya secara fisik ya, bertemu secara langsung tidak. Ya, oleh sebab itu ini adalah mujizat yang sangat unik, yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan di sini pada saat itu hanya melalui 3 kata saja Bapak Ibu. Yaitu perkataan Tuhan Yesus adalah, "Pergilah, anakmu hidup." Kita bisa melihatnya di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 50 tadi yang menjadi ayat pokok kita. Ketika mendengar 3 kata ini yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, di sana diceritakan bahwa pegawai istana tersebut langsung percaya. Dia langsung pergi ke rumahnya menjumpai anaknya. Dia meyakini benar-benar bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Dan Bapak Ibu ternyata benar, jauh di rumah pegawai istana tersebut ternyata anaknya yang sakit bahkan hampir mati, hampir meninggal dikatakan dalam firman Tuhan, anak itu telah sembuh, dia hidup kembali. Ya, tepat saat Tuhan Yesus mengucapkan 3 kata tadi, yaitu pergilah anakmu hidup. Maka disitulah anaknya benar-benar hidup, anaknya kembali sehat dan kembali pulih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini, dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ini, apa yang dapat kita sama-sama pelajari? Ada 2 hal yang kita akan lihat dari peristiwa ini yang menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Kita belajar yang pertama, bagaimana perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang mengandung kuasa. Perkataan yang pasti akan terjadi. Hal ini sudah terbukti Bapak Ibu dari peristiwa tadi, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Ketika Tuhan Yesus menyebutkan, berkata-kata, "Pergilah, anakmu hidup." Ternyata itulah yang benar-benar terjadi. Ya, anak dari pegawai istana tadi benar-benar hidup dan sembuh. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika hal ini sudah terbukti, yaitu bagaimana perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa dan pasti terjadi, maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus wajib mempercayai dan meyakini setiap perkataan Tuhan itu. Sama seperti pegawai istana tadi, dia langsung percaya. Kita wajib meyakini bahwa apa yang Tuhan katakan, setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan, apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita, yang Dia ucapkan dengan mulutnya, itu pasti terjadi dan pasti akan menjadi kenyataan. Ini yang harus kita yakini, yang harus selalu kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya hal ini adalah sebuah kesukaan Bapak Ibu, adalah sebuah kabar gembira bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di mana di dalam Tuhan ada begitu banyak janji, ada begitu banyak jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita umat-umatnya. Yang Allah ucapkan sendiri, yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Dan saat Tuhan sudah mengucapkan janjinya itu, maka itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita pun juga selalu bergantung, selalu percaya kepada setiap janji-janji Tuhan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23.
Ibrani 10 ayat 23 di sana firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Tuhan yang menjanjikannya dalam kehidupan kita, Dia adalah pribadi yang setia. Tuhan Yesus itu setia kepada kita Bapak Ibu, umat-umatnya. Asalkan kita juga setia kepada Tuhan. Sehingga apapun janji yang Dia ucapkan, janji yang Dia sampaikan, pasti akan dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-umatnya yang juga setia menantikan Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bagaimana kepercayaan, keyakinan yang kepada Tuhan yang teguh, yang kokoh, akan setiap perkataan, akan setiap ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus katakan, itu benar-benar berkuasa dan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Dari perkataan Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana perkataan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Seperti dalam peristiwa kesembuhan tadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak dari pegawai istana itu hidup, ternyata benar di rumah pegawai istana tersebut anaknya hidup dan telah sembuh dari sakitnya. Jika kita lihat di dalam ayat 51 sampai ayat 53 bagian A, di sana firman Tuhan berkata, ketika ia masih di tengah jalan, ya pegawai istana ini ya Bapak Ibu, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada pegawai istana tadi bahwa anakmu hidup. Tuhan Yesus ternyata tidak mengada-ngada Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak merangkai cerita demi menyenangkan pegawai istana tersebut. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pegawai istana tersebut memanglah kebenaran, memanglah sesuatu yang terjadi. Nah, disinilah kita belajar Bapak Ibu bahwa perkataan Tuhan Yesus tidak hanya perkataan yang berkuasa dan pasti terjadi, tetapi perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sejati. Apa yang Tuhan Yesus katakan yang keluar dari mulutnya itu tidak pernah salah Bapak Ibu. Tidak pernah mengandung dusta atau kebohongan atau berdasarkan perkiraan menduga-duga. Tidak, tetapi semua perkataan Tuhan Yesus itu adalah tepat, tidak pernah meleset. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan ayat tadi mengatakan bahwa ucapan dari Tuhan, yaitu firman-Nya, itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 tadi adalah doa yang Tuhan Yesus panjatkan, yang Tuhan Yesus ucapkan dengan mulutnya sendiri. Dan dia di sana berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Itu Tuhan Yesus yang katakan sendiri Bapak Ibu dalam bagi kehidupan kita. Bagaimana benar setiap perkataan Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita mengetahui, kita paham mengapa kita ini sebagai umat-umat Tuhan harus mengikuti perkataan Tuhan. Mengapa kita harus menuruti setiap ucapan-ucapan Tuhan melalui firman-firman-Nya? Jawabannya ternyata adalah karena perkataan Tuhan. Karena ucapan Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Semua yang Tuhan ucapkan adalah benar adanya. Bahkan perkataan-perkataan Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Mengarahkan kita kepada segala kebaikan dan segala kehendak Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita mau jadikan perkataan Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang selalu kita ikuti, yang selalu kita patuhi. Karena sesungguhnya perkataan Tuhan itu sangat berkuasa Bapak Ibu. Perkataan Tuhan itu pasti terjadi, apa yang Tuhan ucapkan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Janji-janjinya saat Tuhan sudah mengatakannya, itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kita juga belajar bagaimana perkataan Tuhan itu adalah kebenaran sejati.
yang harus kita taati selalu, yang harus kita ikuti. Bagaimana kebenaran itu, perkataan itu yang akan selalu menuntun setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, baik kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan kesaksian yang lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya lewat chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami kembali belajar, kami kembali diingatkan bahwa sesungguhnya perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang ajaib, perkataan yang berkuasa, dan perkataan yang benar di dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengikuti setiap perkataan-Mu, meyakini setiap ucapan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh keluarga besar GPD LSAD Magelang. Tolong kami supaya kami semakin hari, kami semakin hidup cinta akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga besar GPD LSAD Magelang mendengar perkataan-Mu dan melakukannya, sehingga kami sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.